Ngakak, Rocky Gerung sebut PKS sumber energi akal sehat, auto kena tampol warganet. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Idealnya orang itu seperti ilmu padi, yakni semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hati. Tapi ada juga loh orang yang disebut-sebut filsuf, akademisi, dan intelektual oleh kelompok sebelah, kelakuannya malah jadi tukang bacot. Pertanyaannya, siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung? Si Rocky ini merasa seolah dia yang paling pintar di negeri ini dan orang yang paling paham tentang persoalan bangsa. Orang yang tidak sependapat dengannya dikatakan dungu. Seperti Sekjen PSI, Dea Tunggasti, pernah dikatakannya dungu tersebut. Padahal dia merupakan doktor loh di usianya yang baru 40 tahun. Artinya orang ini sudah merampungkan pendidikan paling tinggi di dunia perkuliahan. Di samping itu dia juga tercatat sebagai advokat. Untuk bisa jadi pengacara tentu otaknya harus encer. Karena minimal harus lulus kuliah jurusan hukum dan harus mikir strategi untuk membela klien. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi pun dikatakannya dungu oleh Rocky Gerung. Padahal Rocky nyalon kades di desa Babakan Madang, Kabupaten Bogor saja belum tentu menang. Sementara Jokowi 5 kali ikut pemilu gak pernah kalah sekalipun. Kalau orang dungu gak akan mungkin bisa begitu, Ferguson. Hanya orang yang cerdas yang bisa tidak pernah terkalahkan di 2 kali pilwakot, sekali pilgub DKI dan 2 kali pilpres. Bandingkan dengan Amin Rais yang konon katanya lulusan Universitas Notre Dame, Amerika, dan mendapatkan gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Tapi ketika dia ikut pilpres pada 2004 silam, langsung kalah di putaran pertama. Sedangkan Jokowi 2 kali jadi presiden. Itu pun karena masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode. Kalau tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, bisa saja dia terpilih jadi presiden 2-3 periode lagi. Karena berdasarkan hasil survei, tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi sangatlah tinggi, yakni mencapai 90%. Artinya apa? Soal strategi politik, apalagi memimpin bangsa, kapasitas Jokowi jauh di atas Amin Rais. Amin Rais mah jangankan mau jadi presiden, mengelola partai saja dia tidak mampu. Terbukti dia didepak dari PAN dan partai baru yang didirikannya, jadi Partai Umat tidak lolos verifikasi faktual. Jangan salah-salah, Partai Umat bisa ikut pemilu 2024 bukan karena memenuhi syarat Ferguson, tapi karena belas kasihan dari KPU. Sekarang elektabilitas Partai Umat rendah banget, yakni hanya 0,1% doang, di bawah Partai Gelora dan Partai Buruh. Jadi kalau Rocky ingin mengatakan orang dungu, sebenarnya Amin Rais lebih cocok dikatakan demikian. Atau Rocky bisa mengatakan dirinya sendiri yang dungu. Pasalnya rumah yang ditempatinya itu di Bogor, tanahnya itu dibeli dari Cukong tanpa sertifikat. Tak pelak Rocky hampir saja kena usir PT Sentul City kala itu sebagai pemilik tanah yang asli. Tapi lagi-lagi karena faktor kasihan, PT Sentul City tidak tega melihat Rocky yang hidupnya sebatang kara harus jadi tunawisma, hingga rumahnya gak jadi digusur. Uniknya si Rocky ini terhadap para haters Jokowi justru bertindak sebaliknya. Manis banget seperti PKS yang kita tahu sendiri dari dulu memang gak suka sama mantan wali kota Solo itu. Dikatakannya sebagai sumber energi akal sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. PKS berupaya menghadirkan tugas konstitusi yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Saya percaya PKS adalah sumber energi untuk menghasilkan akal sehat sebagai sumber berpikir, menghadirkan keadilan kesejahteraan untuk semua orang. Demikian ujar Bung Rocky. Pengen ketawa tapi takut dimarahi Mardhani Alisera. Karena gak akan mungkin partai yang menjadi sumber energi akal sehat tapi kelakuan kadernya korupsi sapi. Belum lagi ada juga loh kader PKS yang gebukin istrinya yang lagi hamil sampai mengalami pendarahan. Dia adalah Bukhari Yusuf. Justru PKS lebih tepat disebut sebagai partai sumber masalah daripada sumber akal sehat. Karena faktanya banyak kadernya yang bermasalah. Tidak pelak pujian Rocky Gerung terhadap PKS tersebut bukannya berbuah manis tapi malah berujung petaka. Ia auto kena tampal warganet. Yaps, benerlah kalau akal sehat menurut versi Rocky Gerung. Karena sehat menurut dia kan kebalikan dari semua yang tidak sehat. Seperti bujang lapuk gak kawin-kawin, menurut dia itu sehat. Demikian tutur pemilik akun Twitter @IndonesiaGuyub. Halah, ini partai PKS ketika masuk dalam kekuasaan, apa yang sudah disumbangkan untuk rakyat malah tragedi sapi atau korupsi sapi yang terjadi. Ujar pemilik akun Twitter @kikian48074255. Saat SBY berkuasa dulu PKS ini diberi jatah 4 kursi menteri loh. Tapi apa yang terjadi?
Tidak ada satupun menteri dari PKS yang berprestasi. Justru yang ada, menteri dari partai dakwah tersebut bikin malu, yakni Tifatul Sembiring yang kala itu diangkat menjadi Menkominfo malah follow akun porno. Dari akal sehatnya PKS di mana Om dan Tante Rocky Gerung kok dipercaya? Sungguh terlalu. Bagaimana menurut Anda? Cie-cie, Surya Paloh akhirnya bertekuk lutut ke Jokowi sepertinya sedang meminta ampunan, ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Perang psikologis sedang terjadi antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Isu sensitif yang dilontarkan oleh Surya Paloh berkaitan narasi revolusi mental yang belum tuntas dikerjakan oleh Jokowi harus dibayar mahal. Sontak saja isu tersebut ditanggapi sangat serius oleh Jokowi. Bukan hanya tanggapan, namun Jokowi membalasnya dengan tindakan politik yang sangat merugikan Nasdem. Posisi Kementerian Jatah Nasdem digeser dan diberikan untuk Ketua Umum Projo Budi Ari. Perang urat syaraf Jokowi dan Surya Paloh semakin frontal. Presiden Joko Widodo menanggapi kritikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan santai dengan menyebut bila revolusi mental belum menjadi kenyataan. Justru Jokowi berani mengatakan akan memaksimalkan semua yang belum maksimal. Ya semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan, kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis 17 Juli 2023. Pokok kritikan Paloh disampaikan saat pidato dalam apel siaga perubahan Partai Nasdem di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023, berkaitan erat gagasan ide besar untuk melakukan perubahan mendasar bagi bangsa dan Indonesia. Surya Paloh awalnya tertarik konsep dan gagasan Jokowi. Ia mengatakan partainya pada Pilpres 2014 mendukung Jokowi karena memiliki konsep dan gagasan mengenai gerakan perubahan termasuk konsep revolusi mental. Posisi politik Nasdem yang berseberangan hingga Surya Paloh berani mengkritik pedas. Hingga saat ini, revolusi mental tersebut belum bisa menjadi kenyataan. Surya Paloh mengatakan kekecewaan dalam perkataan menyudutkan Jokowi. Menurut Surya Paloh saat ini revolusi masih jauh dari kenyataan dan bagi Surya Paloh menyayangkan 1000 kali sayang. Harapan revolusi mental itu belum menjadi kenyataan. Aksi balas kritik pedas Surya Paloh ke Jokowi berkaitan dengan kegagalan pelaksanaan revolusi mental dengan tindakan mengejutkan, yakni Presiden Joko Widodo resmi melantik menteri yang menjadi jatah Nasdem pada Senin 17 Juli. Tentunya sangat menyakitkan karena salah satu yang dilantik adalah Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Ari Setiadi adalah kementerian jatahnya Nasdem yang sebelumnya diisi oleh kader Nasdem Johnny G. Plate. Menkominfo asal Partai Nasdem harus turun tahta karena terjerat kasus korupsi pengadaan bendera pemancar atau BTS 4G Bakti Kominfo. Yang bikin kesal Nasdem karena Budi Ari bukan merupakan politikus Nasdem. Jatah Nasdem didepak dan digantikan oleh Ketua Relawan Jokowi atau Projo. Posisi Nasdem di Kabinet Kerja Jokowi semakin goyah dengan dilantiknya Budi sebagai Menkominfo. Kursi Menteri Nasdem di Kabinet Jokowi pun berkurang. Nasdem saat ini menyisakan 2 menteri dari Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Yassin Limpo sendiri saat ini juga sedang dibidik oleh pihak yang berwenang berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Perlawanan politik Jokowi membuat halusinasi Surya Paloh kambuh. Nasdem mendekati kehancuran, bergaining politik di pemerintah, dibuat berantakan. Dan Jokowi jika mau bisa membebaskan Nasdem dengan mengusir 2 menteri tersisa. Ketakutan dan ketakutan Nasdem akan ambruk dan posisi Surya Paloh tersandra oleh banyaknya kasus kadernya menyebabkan Ketua Nasdem itu berpikir untuk melakukan bargaining politik dengan Jokowi. Nasdem menghitung ulang dampak tindakan kurang ajarnya ke Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah berjumpa alias bertatap muka dengan Presiden Joko Widodo adalah simbol kekalahan Surya Paloh ke Jokowi. Istana Kepresidenan menjadi saksi bagaimana Surya Paloh harus merendah dan bertekuk lutut ke Jokowi. Surya Paloh dan Jokowi bertemu secara tertutup di Istana Presiden Jakarta pada Senin 17 Juli. Tidak bisa dipungkiri,
jika Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Jokowi berkaitan dengan berkurangnya jatah Menteri pasca pos Kementerian Komunikasi dan Informasi dijabat bukan kader Nasdem, tetapi ketua relawan Jokowi atau Projo. Bolehlah berbohong atau sekedar menghibur diri agar pertemuan elit politik tersebut tidak ada hubungan dengan jatah Menteri Nasdem yang tergusur. Ketua DPP Nasdem Effendi Hoiri alias Gus Coy boleh menghibur diri dan menolak segala tuduhan negatif bila Surya Paloh bernegosiasi ulang berkaitan pos kementerian yang digusur. Effendi mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan penggantian orang di kabinet itu menjadi hak prerogatif Jokowi. Apa perlu ditanggapi? Biarin saja. Sak karep-karepe terserah Jokowi. Monggo kerso silahkan saja, kata Gus Coy kepada cnnindonesia.com. Bagaimana menurut Anda?